نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang telah memberikan seluruh kenikmatan yang zahir maupun yang batin yang berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia maupun kenikmatan agama berupa hidayah kepada Islam, kepada sunnah, kepada ilmu. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita lakukan di hari ini bersama-sama kita mengingatkan diri kita tentang sesuatu yang masing-masing dari kita akan mengalaminya, yang berkaitan dengan kematian. Tadi Ustaz Farhan hafizahullah telah menjelaskan tentang masalah husnul khatimah. Selanjutnya, apa yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia? Dan kita berharap ini juga termasuk pengamalan terhadap hadis Nabi SAW, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Hendaklah kalian memperbanyak mengingat sesuatu yang akan menghancurkan berbagai kelezatan. Dan jadi maksud adalah al-maut, yaitu kematian. Dan ini adalah di antara cara seseorang supaya senantiasa ingat dengan akhirat. Dan supaya seseorang tidak lalai, terbuai dengan dunia dan hiruk-pikuk yang ada di dalamnya. Sadar bahwasanya dia akan meninggal dunia. 1 jam ke depan kurang lebih kita akan bersama-sama membaca sebuah hadis yang panjang di mana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini satu bagian kecil dari perjalanan panjang kita kelak di akhirat. Karena perjalanan di akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang. Tidak bisa tentunya kita sampaikan tahapan-tahapan perjalanan tersebut dalam satu majelis. Kita akan membaca sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari
Al-Bara ibn Azib, di mana Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash an Minhal ibn Amr an Zadan an Al-Bara ibn Azib qala, beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah, dan beliau adalah seorang rawi yang thiqah. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Al-A'mash, beliau adalah Sulaiman ibn Mihran, seorang rawi yang thiqah. An Minhal ibn Amr, dari Minhal ibn Amr, dari Zadan, dan keduanya juga termasuk rawi yang thiqah. Dari Al-Bara ibn Azib, seorang sahabat Nabi SAW. Qala, beliau mengatakan, menceritakan tentang apa yang beliau alami bersama para sahabat, bersama Nabi kita Muhammad SAW. Kharajna ma'an Nabi SAW. Kami keluar bersama Nabi SAW fi janazati rajulin minal ansar, dalam rangka mengikuti jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Dan ini adalah termasuk sunnah, di antara sunnah-sunnah Nabi SAW, mengikuti jenazah seorang muslim. Fantahaina ilal qabr, maka kami pun sampai ke kuburan, pemakaman. Walamma yulhad, dan saat itu belum selesai liang lahatnya, masih dalam rangka atau masih digali, belum selesai liang lahatnya. Fajalasa Rasulullah SAW wa jalasna haulahu, maka Rasulullah SAW beliau pun duduk, dan kami pun duduk di sekitar beliau. Ka'anna ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Maksudnya adalah dalam keadaan para sahabat saat itu terdiam, dalam keadaan khusyuk, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Karena kalau sampai mereka bergerak, tidak mungkin burung tetap di atas kepala mereka. Menunjukkan bagaimana saat itu di pemakaman masing-masing dari mereka dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan mereka memikirkan sesuatu. Wa fi yadihi 'udun yanqutu fil ard, dan di tangan beliau SAW ada satu batang kayu yang kecil atau ranting, yang beliau menggerakkan kayu tersebut atau ujungnya, memukulkannya di tanah. Di sambil duduk, beliau memukulkan ujung dari ranting tadi di tanah. Dan ini adalah menunjukkan beliau sedang memikirkan sesuatu. Kita kalau sedang mikir dan di tangan kita ada mungkin bolpen, kita
memukulkan bolpen tadi atau pensil tadi di meja sambil kita memikirkan sesuatu. Farafa'a ra'sahu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu beliau mengangkat kepala beliau. Faqala, kemudian beliau mengatakan, Ista'idhu billahi min adzabil qabri. Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari azab kubur. Marrataini aw thalathan. Beliau mengucapkan ucapan yang semakna, serupa 2 atau 3 kali. Menunjukkan tentang adanya azab kubur. Buktinya Nabi SAW menyuruh umatnya untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan pengulangan sampai 2 atau 3 kali menunjukkan tentang pentingnya perkara ini. Kita disunahkan di dalam sholat, di akhir sebelum kita salam, berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Termasuk di antaranya adalah berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dahulu sebagian salaf, mereka mendidik anak-anak mereka, mengajarkan anak-anak mereka doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Diajarkan kepada anak-anak mereka berlindung dari 4 perkara, dari azab kubur, dari azab jahannam, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, dari fitnah al-masih ad-dajjal. Sampai sebagian mereka kalau melihat anaknya selesai sholat ditanya, tadi sudah baca doa ini atau belum? Kalau sampai dia mengatakan belum, maka disuruh untuk mengulangi sholatnya. Dan maksudnya bukan menganggap bahwasanya itu adalah sebuah rukun, tetapi ingin membiasakan, mendidik anaknya untuk menjaga doa ini untuk kepentingan dia sendiri. Kita berharap tentunya ketika kita membaca doa ini dibaca dengan hati yang khusyuk, memahami maknanya, bersungguh-sungguh di dalam berdoa mengharap itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian mungkin karena sering dibaca akhirnya dia tidak terlalu memahami apa yang dia ucapkan. Kemudian beliau mengatakan, Innal abdal mu'min. Sesungguhnya hamba yang beriman, idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah. Dan masuk di dalam ucapan beliau, orang yang beriman, baik yang memiliki keimanan yang sempurna, yang besar, maupun orang yang memiliki keimanan yang kecil. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, apabila dia berada di akhir dunia dan menuju akhirat, maksudnya adalah akan menghadapi sakaratul maut, akan berpisah antara nyawanya dengan raganya, akan berpindah alam. Sebelumnya dia berada di alam dunia, sebentar lagi dia akan menuju alam akhirat. Dan orang yang meninggal dunia berarti dia sudah memasuki alam yang baru, yaitu alam akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama. Akan turun
beberapa malaikat dari langit. Bidul wujuh, wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang putih. Ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Menunjukkan bahwasanya para malaikat memiliki wajah, bahwasanya mereka diturunkan oleh Allah SWT dari langit. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Bersama malaikat-malaikat tersebut kafan dari kafan-kafan surga. Jadi mereka turun dalam keadaan membawa kafan di antara kafan-kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan mereka juga membawa hanut, semacam minyak wangi yang berasal dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basari, sampai para malaikat-malaikat tersebut duduk di samping orang yang akan meninggal dunia tadi, seluas mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian setelah itu barulah datang malakul maut. Itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa. Dan inilah nama dari malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, dinamakan dengan malakul maut oleh Nabi SAW. Dan ini pula nama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah, akan mewafatkan kalian malaikat maut yang telah ditugaskan kepada kalian. Adapun penamaan malaikat maut dengan Israel, maka ini tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa namanya adalah Israel. Hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai duduklah malaikat maut di samping kepala hamba tadi. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibah, dipanggil dengan panggilan yang indah. Wahai jiwa yang baik. Kenapa dia baik? Karena dia adalah seorang hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beramal saleh, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, melakukan kewajiban dia sebagai seorang muslim, sehingga dipanggil oleh malakul maut dengan panggilan yang indah, ayyatuha nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kamu, itu keluarlah kamu dari jasad ini menuju ke ampunan dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Panggil dengan panggilan yang baik, dan dikabarkan bahwasanya keluarnya dia dari jasad tersebut menuju kepada ampunan Allah.
menuju kepada keridhaan Allah. Maka fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi as-siqa. Maka keluarlah nyawa, roh hamba yang beriman tadi dalam keadaan tasil, dalam keadaan dia mengalir sebagaimana mengalirnya sebuah tetesan air dari mulut sebuah botol atau yang semacamnya. Artinya keluar dalam keadaan dia sangat lancar, sangat mudah, sebagaimana keluarnya tetesan air. Fayakhudhuha, maka dia pun akan mengambil nyawa tadi. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain. Malakul maut yang sudah berada di samping kepala hamba tadi, ketika nyawa tadi keluar dari jasadnya, dia langsung mengambilnya, dan apabila dia mengambilnya, malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya tidak akan membiarkan nyawa tersebut di tangan malakul maut tarfata ain, meskipun hanya sekejap mata. Artinya ini dalam waktu yang sangat singkat sekali, keluar nyawa, langsung diambil oleh malakul maut dan langsung diambil oleh para malaikat yang tadi datang dengan kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Hatta ya'khudhuha, sampai mereka pun mengambil nyawa tadi. Fa yaj'aluha fi dzalikal kafani, kemudian menjadikan nyawa tadi, roh tadi di dalam kafan yang sudah mereka sediakan. Wa fi dzalikal hanut, dan juga diberikan minyak wangi yang berasal dari surga. Wa yakhruju minha ka'atyabin nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Maka keluarlah dari nyawa hamba tersebut bau wangi seperti minyak wangi yang paling wangi, minyak kasturi yang paling wangi yang ada di permukaan bumi. Dan semua ini harus kita imani, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak melihat, kita tidak mencium baunya, tapi ini adalah termasuk ilmu gaib yang harus diimani oleh orang-orang yang beriman, yang telah disifati oleh Allah SWT bahwa mereka alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Kemudian beliau melanjutkan, fayas'aduna biha, maka para malaikat mengangkat, membawa nyawa tersebut ke atas. Fala yamurruna, yakni biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadha ar-ruhu at-tayyib. Maka mereka membawa nyawa orang yang beriman tadi ke atas, tidaklah mereka melewati sebuah kelompok di antara kelompok-kelompok malaikat, kecuali para malaikat tersebut bertanya, apa nyawa yang begitu wangi ini? Maksudnya adalah dari mana? Siapa yang baru meninggal dunia? Ini nyawa siapa? Ini roh siapa?
Para malaikat tersebut mencium bau yang sangat wangi. Kemudian dijawab oleh para malaikat tadi, fayaquluna fulanu bin fulan. Ini adalah ruh dari fulan bin fulan. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh para malaikat tadi. Disebutkan namanya dan disebutkan nama bapaknya. Ini adalah ruh fulan bin fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Dengan nama yang paling indah, yang paling baik, yang mereka dahulu, itu manusia yang ada di sekitarnya, menamakan hamba tersebut dengan nama tadi di dunia. Kadang seseorang punya lebih dari satu nama. Maka saat itu para malaikat yang membawa roh tadi menjawab dan menyebutkan nama yang paling indah yang manusia dahulu menamakan dan memanggil orang tersebut dengan nama tadi. Hingga dari sini hendaknya orang tua ketika berikan nama kepada anaknya, dia memilih nama yang baik untuk anaknya. Sebisa mungkin dengan nama-nama yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Di antaranya beliau di dalam sebuah hadis mengatakan, tasammau bi asma'il anbiya, adalah kalian bernama dengan nama-nama para nabi. Atau bisa juga seseorang berikan nama anaknya dengan Abdullah, Abdurrahman, dan ini adalah nama yang paling baik. Atau disandarkan kepada nama-nama Allah yang lain. Abdul Razak, Abdul Hamid. Atau juga nama-nama para sahabat, orang-orang yang saleh. Karena ini memiliki pengaruh di dalam kepribadian seorang anak, dan termasuk di antaranya adalah nama ini akan digunakan oleh malaikat untuk menjawab pertanyaan ketika ditanya oleh malaikat yang lain, ini roh siapa, ini nyawa siapa. Hatta yantahu bila ila sama'id dunya. Sampai akhirnya para malaikat tersebut sampai ke langit dunia. Dan langit dunia adalah langit yang paling dekat dengan bumi kita. Fayastaftihuna lahu. Maka mereka pun meminta supaya untuk dibukakan. Karena setiap langit ada pintunya. Dan masing-masing pintu ada penjaganya. Para malaikat tersebut meminta untuk dibukakan bagi roh tadi. Fayuftahu lahum, akhirnya dibukakan untuk mereka. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Ketika dibuka, maka para malaikat yang ada di langit tersebut, mereka pun ikut mengantar roh tadi menuju ke langit yang berikutnya. Dan tentunya ini adalah kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada seorang hamba yang beriman. Allah muliakan dengan memerintahkan para malaikat tersebut untuk mengantar dia sampai ke langit berikutnya. Hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah. Sehingga sampailah roh tadi ke langit yang ketujuh.
diantar oleh malaikat yang ada di langit yang pertama sampai ke langit yang kedua. Di sana dibukakan kembali dan dari sana diantar oleh malaikat yang ada di lantai di langit yang kedua sampai ke langit yang ketiga dan seterusnya. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah SWT berkata. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Sebagaimana ini adalah akidah para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diyakini oleh para imam-imam seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, dan kaum muslimin yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga Sunnah sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berada di atas. Allah mengatakan, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin." Tetapkanlah, tulislah ketetapan untuk hambaku di tempat-tempat yang tinggi. Dan maksudnya adalah dia termasuk penduduk surga. Wa a'idu ilal ard. Wa a'iduhu ilal ard. Kemudian kembalikanlah dia ke bumi. Kabarkan bahwasanya hamba tersebut adalah termasuk penduduk surga. Dan Allah SWT memerintahkan para malaikat untuk kembali membawa roh tadi ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum. Karena sesungguhnya aku telah menciptakan mereka darinya, yaitu dari tanah. Wa fiha u'iduhum. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Dan darinya lah aku akan membangkitkan mereka. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Dikembalikan roh yang sudah berpisah dari jasadnya tadi kepada jasadnya. Berarti di sini untuk sementara waktu bergabung antara jasad dan roh kembali. Dengan kehidupan yang Allah SWT dialah yang mengetahuinya. Fayatihi malakani fayujlisanihi. Ketika sudah bergabung kembali antara jasad dengan rohnya, maka datanglah dua malaikat yang dia memiliki tugas yang lain berbeda dengan malaikat-malaikat yang tadi mencabut nyawa. Ada yang membawa ke atas, ada yang menjaga langit. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah SWT yang ditugaskan dengan tugas-tugas tertentu. Datanglah dua malaikat. Kemudian dua malaikat tersebut mendudukkan hamba ini. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya pun berkata kepada hamba tersebut. Bertanya. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya dua malaikat tadi azraqani aswadan, berwarna biru matanya dan hitam tubuhnya. Yuqalu li ahadihima munkar walil akhari nakir. Salah satu di antara keduanya bernama Munkar dan yang lain bernama
nakir. Berarti nama keduanya adalah mungkar dan juga nakir. Maka ini kita imani. Kita yakini bahwasanya ada di sana malaikat yang tugasnya adalah di alam kubur bernama mungkar dan juga nakir. Kemudian keduanya bertanya, Man Rabbuk? Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah Rabbmu? Dan maksudnya adalah, siapakah Rabb yang dahulu engkau sembah di dunia? Fayaqulu, maka dia menjawab karena dia adalah orang yang beriman. Di dunia dia menyembah kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Tidaklah ada ibadah kecuali dia serahkan itu kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka dengan mudahnya hamba tersebut mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dan ini menunjukkan di antara ilmu wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Karena masing-masing dari kita akan ditanya di alam kubur, dan di antara pertanyaannya adalah akan ditanya tentang siapa Rabbmu. Dan untuk menjawab pertanyaan ini tidak cukup seseorang hanya menghafal Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, tetapi dia harus benar-benar mempraktekkan, mengamalkan di dunia ini bahwa dia hanya menyembah kepada Allah saja. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti kita harus belajar tauhid. Kita harus mengenal Allah, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, mengenal hak Allah yang paling besar yaitu tauhid. Ini hukumnya wajib. Kalau memang kita ingin selamat ketika melewati fase ini. Nah, masing-masing dari kita akan melewati fase ini. Dan tentunya keadaan saat itu adalah keadaan yang sangat menakutkan. Bagaimana tidak? Seseorang dalam keadaan dia sendiri, di tempat yang baru, dalam keadaan yang gelap gulita, yang biasanya dia bersama istrinya, bersama anaknya, bersama teman-temannya, di situ dia dalam keadaan sendiri. Kemudian datang makhluk yang baru pertama kali dia lihat dengan bentuk yang sangat mengerikan, menakutkan. Dan dia tidak diam saja, dalam keadaan dia bertanya dengan pertanyaan yang kalau sampai kita salah di dalam menjawabnya, maka kita akan diazab, di sana akan ada resikonya. Bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana caranya? Ya di dunia kita belajar tentang ma'rifatullah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala memiliki kadar minimal. Kadar minimalnya ada 4 poin. Yang pertama, mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mawjud. Allah Subhanahu wa taala ada. Meskipun kita tidak pernah melihatnya.
adanya langit dan juga bumi dan alam semesta yang demikian luar biasa, teratur, menunjukkan bahwasanya di sana ada yang menciptakan, di sana ada yang mengaturnya. Kemudian yang kedua, meyakini atau mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang mencipta, memberikan rezeki dan mengatur alam semesta. Kemudian yang ketiga, mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian yang keempat, mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat. Ada berapa? Ada 4. Dengannya seseorang memiliki kadar minimal di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan sesuatu yang sulit. Jangan dibayangkan ma'rifatullah seperti yang diyakini oleh sebagian sulit untuk mengenal Allah. Seseorang kalau mengenal Allah justru akan menjadikan dia stres, menjadikan dia gila, tidak kuat, karena mengenal Allah ini adalah anggapan yang sangat keliru. Itu bagi orang yang salah cara di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengenal Allah, mempelajari ma'rifatullah dengan cara yang benar, sesuai dengan dalil, dengan pemahaman para salafus saleh, maka dia akan mendapatkan ilmu ini dengan cara yang mudah. Man rabbuk. Kemudian mereka pun melanjutkan pertanyaan, fayaqulani lahu ma dinuk. Kemudian keduanya bertanya kembali dengan pertanyaan yang kedua, apa agamamu? Itu apa? Agama yang dahulu engkau peluk ketika engkau di dunia. Fayaqulu diniyal Islam. Maka dia pun mengatakan, agamaku adalah al-Islam, yang merupakan agama seluruh Nabi dan Rasul, dan agama Nabi Muhammad SAW. Yang inti dari agama ini adalah mengesahkan Allah di dalam beribadah, berserah diri hanya kepada Allah di dalam masalah ibadah. Maka dia pun menjawab dengan jawaban yang tegas bahwasanya agamaku adalah Islam. Karena dahulu di dunia dia meyakini kebenaran agama Islam dan dia pun menggunakan Islam sebagai aturan di dalam hidupnya. Setiap perkara dia yakin bahwasanya Islam telah mengatur. Allah SWT telah menyempurnakan agama Islam dan mengatur ibadah-ibadah manusia, akidah-akidah mereka, akhlak-akhlak mereka, muamalah mereka. Maka dia pun yakin sebagai seorang muslim bahwasanya Islam telah mengatur segalanya dan dia pun kembali kepada agama Islam di dalam setiap perkaranya. Ditanya, apa agamamu? Maka dia pun mengatakan, agamaku adalah al-Islam. Ini menunjukkan para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, pentingnya kita mempelajari tentang apa itu Islam. Jangan sampai seorang muslim mengaku sebagai seorang muslim dan tidak tahu ketika ditanya apa sebenarnya
Islam yang engkau peluk? Apa intinya? Dan Islam secara bahasa adalah penyerahan diri. Dan secara syariat yang dimaksud dengan Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Itu inti dari agama Islam. Aslama yuslimu islaman maksudnya adalah menyerahkan diri. Kenapa dinamakan demikian? Karena orang yang masuk Islam atau seorang muslim, dia berikrar dan dia praktekkan di dalam kehidupan dia sehari-hari tidak menyerahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah saja. Maka jadilah dia sebagai seorang muslim. Kalau sebelumnya ketika dia masih sebagai non-muslim, dia masih menyembah Isa atau menyembah Bunda Maria, maka ketika dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia siap untuk meninggalkan sesembahan selain Allah. Dia tinggalkan penyembahan terhadap Nabi Isa dan meyakini bahwasanya beliau adalah seorang nabi saja, dan seorang hamba Allah, dan dia tinggalkan penyembahan terhadap Maryam dan meyakini bahwasanya beliau adalah seorang hamba Allah di antara hamba-hamba yang lain. Kemudian menyerahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Maka jadilah dia sebagai seorang muslim. Sehingga harus ada waktu untuk mempelajari tentang agama Islam. Terutama kita mempelajari rukun-rukun Islam dan juga iman. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun 6, rukun iman ada 6. Maka ini adalah perkara yang paling penting di dalam agama ini. Rukun Islam berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Rukun iman berkaitan dengan amalan-amalan batin. Amalan zahir dan amalan yang batin di dalam agama ini banyak. Tetapi di sana ada amalan-amalan zahir yang paling penting dan di sana ada amalan-amalan batin yang paling penting. Maka minimal kita mempelajari rukun Islam dan juga rukun iman. Pelajari tentang masalah makna dari 2 kalimat syahadah yang merupakan rukun yang pertama dan yang paling utama dari rukun-rukun Islam. Jangan sampai kita tidak tahu apa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak tahu makna asyhadu an la ilaha illallah. Pelajari tentang masalah salat, zakat, kalau memang kita termasuk orang yang wajib untuk membayar zakat. Mempelajari tentang puasa Ramadan, mempelajari tentang haji kalau kita termasuk orang yang berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Paling tidak kita mengetahui bahwasanya haji ini adalah perkara yang wajib bagi orang yang mampu menuju ke Baitullah sekali dalam seumur hidup. Kemudian kita mempelajari tentang rukun-rukun iman. Mulai dari beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, kepada hari akhir, kepada takdir, meskipun dengan kadar minimal. Karena masing-masing dari rukun iman tadi ada kadar minimal yang harus kita miliki. Kalau beriman kepada Allah, seperti yang tadi kita sebutkan. Beriman kepada malaikat, kadar minimalnya seseorang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang bernama malaikat yang di antara tugas mereka adalah menyampaikan
wahyu dari Allah kepada para nabi. Meyakini adanya malaikat-malaikat tersebut yang di antara tugas mereka adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi. Ada di antara mereka yang ditugaskan demikian. Beriman dengan hari akhir adalah dengan meyakini bahwasanya kelak akan ada hari kebangkitan. Dan bahwasanya manusia setelah dibangkitkan akan dibalas. Ini kadar minimalnya. Beriman dengan takdir, kadar minimalnya adalah beriman bahwasanya Allah SWT telah mentakdirkan segala sesuatu sebelum terjadinya. Kemudian yang kedua, meyakini bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga, meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang menciptakan segala sesuatu. Beriman dengan kitab-kitab Allah adalah dengan meyakini bahwasanya Allah SWT menurunkan kitab-kitab kepada para nabi yang isinya adalah petunjuk bagi manusia, supaya para nabi tersebut menghukumi di antara manusia dengan kitab-kitab tersebut. Beriman dengan para rasul, kadar minimalnya adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara manusia para rasul yang mengajak umatnya untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal seorang muslim memiliki kadar minimal dari masing-masing dari rukun iman tadi. Dan tentunya lebih afdal lagi apabila seseorang bisa lebih luas, lebih dalam mempelajari dari masing-masing dari rukun iman. Semakin dia mendalami masing-masing dari rukun iman tadi, maka akan semakin kuat keimanannya, akan semakin dalam keyakinannya, dan semakin kuat akidahnya. Kemudian fayaqulani lahu, keduanya kembali bertanya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapakah laki-laki yang telah diutus di antara kalian? Dan maksudnya adalah Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia yang telah diutus kepada kalian? Fayaqulu, maka dia mengatakan, huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Meyakini bahwasanya beliau adalah seorang utusan Allah yang diutus oleh Allah yang telah menciptakan langit dan bumi kepada seluruh manusia. Dengan tegasnya, dengan lantangnya, dia mengatakan bahwasanya beliau adalah seorang Rasulullah. Karena dahulu di dunia demikianlah yang dia praktekkan. Di dunia dia mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan memperlakukan beliau sebagai seorang Rasulullah yang harus dibenarkan ucapannya. Karena beliau seorang utusan yang harus dihormati, yang kalau beliau memerintahkan maka dilaksanakan, kalau beliau melarang dari sesuatu maka ditinggalkan, dan kalau beliau sudah mengajarkan tata cara ibadah kepada Allah, maka seseorang mengambil tata cara ibadah tersebut dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Dan yang namanya utusan membawa sesuatu dari yang
mengutus. Dia pasti membawa misi. Di keyakinan kita bahwasanya beliau adalah Rasulullah, diikuti keyakinan kita bahwasanya beliau pasti membawa misi dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawa berita-berita, beliau membawa perintah-perintah, beliau membawa larangan-larangan, beliau membawa tata cara ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tata cara salat, tata cara berzikir, tata cara berpuasa, tata cara ibadah haji. Maka semuanya diwahyukan kepada Nabi SAW untuk diajarkan kepada manusia. Kalau kita memang yakin beliau adalah utusan Allah, ya kita mengambil tata cara ibadah dari beliau SAW. Jangan sampai kita membuat sendiri, mengada-ngada sendiri tata cara ibadah tersebut. Karena ini adalah termasuk konsekuensi keyakinan kita bahwasanya beliau adalah seorang Rasul. Karena dia selama di dunia demikian sikapnya, zahir dan juga batin. Ketika ditanya siapa nabimu, maka dia mengatakan huwa Rasulullah. Siapakah dia? Dia mengatakan dia adalah Rasulullah. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka. Kembali para malaikat tersebut bertanya, wa ma ilmuka, dari mana engkau mendapatkan ilmu ini? Dari mana engkau mengetahui bahwasanya Rabbmu adalah Allah, agamamu adalah Islam, beliau adalah Rasulullah? Maka dia pun mengatakan, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Karena aku dahulu membaca Al-Quran. Dia menemukan di dalam kitabullah yang merupakan cahaya, petunjuk bagi manusia, bahwasanya Rabbul Alamin adalah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan dia menemukan bahwasanya Muhammad ibn Abdullah adalah seorang Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Maka dia pun meyakini bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dan dia mendapatkan di dalam Al-Quran bahwasanya agama yang hak adalah Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini menunjukkan pentingnya seorang muslim memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Segala sesuatu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan menunjukkan bahwasanya kita di dalam beragama berdasarkan dalil. Bukan sekedar ikut-ikutan. Masing-masing dari kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diharapkan dari seorang muslim adalah mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW dengan dalil-dalilnya. Di sini tidak disebutkan hadis. Karena ketika disebutkan membaca Al-Quran, masuk di dalamnya adalah hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran ada perintah untuk mentaati Rasulullah SAW. Sehingga orang yang membaca Al-Quran, beriman dengan Al-Quran, mengharuskan dia untuk beriman juga dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia membaca, fa'amantu bihi wa saddaqtu. Kemudian aku pun beriman, mempercayai
dengan tenang, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa saddaqtu, dan aku membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sekali lagi, beriman dengan Al-Quran konsekuensinya adalah beriman dengan hadis Nabi SAW. Membenarkan Al-Quran konsekuensinya adalah membenarkan juga hadis-hadis Nabi SAW. Karena di dalam Al-Quran ada perintah untuk mengikuti hadis. Fayunadi munadin fis sama. Maka memanggillah orang yang memanggil di atas. Dan maksudnya adalah memanggillah munadin di sini. Yang memanggil di sini adalah Allahu Rabbul Alamin. Karena disebutkan setelahnya an sadaqa abdi, hambaku telah jujur di dalam ucapannya. Bukan bohong di dalam ucapannya. Dan dikala itu tidak mungkin seseorang bisa membohongi malaikat. Apa yang dia ucapkan, itulah yang dia praktekkan selama dia di dunia. Sadaqa abdi, hambaku telah jujur. Allah SWT menisbahkan hamba tersebut kepada dirinya. Dan ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba tersebut. Sadaqa abdi, telah benar hambaku. Sandarkan kepada dirinya. Fa'afrishuhu minal jannah, maka berikan dia alas dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berikan dia pakaian dari surga. Ini menunjukkan bahwasanya surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya ada permadani, ada alas, ada kasur. Di sana ada pakaian bagi penduduk surga. Diberikan kepada hamba tersebut nikmat kubur, diberikan pakaian dari surga, dan diberikan alas dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan dibukakan untuknya pintu menuju surga. Ini adalah nikmat kubur. Kemudian beliau mengatakan fayatihi min rawhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari. Kemudian datanglah kepadanya ketika dibukakan pintu surga, datang kepadanya dari bau wangi surga dan juga angin dari surga. Kemudian diluaskan baginya di dalam kuburannya sejauh mata memandang. Dan semua ini harus kita imani. Allah SWT akan meluaskan bagi orang yang beriman, kuburan yang sesempit itu akan diluaskan sejauh mata memandang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh. Kemudian setelahnya datanglah seorang laki-laki yang tampan wajahnya, hasanul thiyab, memiliki pakaian yang indah, thayyibur rih, memiliki bau yang wangi. Fayaqul, kemudian dia datang, abshir billadhi yasurruk. Wajah yang demikian indahnya, bau yang demikian wanginya, pakaian yang demikian indahnya, kemudian dia mengucapkan ucapan yang menyenangkan hati. Abshir billadhi yasurruk, hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah kamu dengan apa yang akan menjadikan engkau bahagia berupa kenikmatan. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Karena dia adalah orang yang beriman. Dia telah membaca Al-Quran, membaca hadis, dan telah dijanjikan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya mereka akan mendapatkan kenikmatan ini di alam kuburnya. Inilah yang telah dijanjikan kepadamu. Allah SWT dialah
yang tidak mengingkari janjinya. Baik. Bismillah. Bagi jamaah yang membawa kendaraan dan diparkir di Alfamart dan Indomaret, tolong segera dipindahkan mobilnya karena sudah diperingatkan oleh orang Alfa dan Indomaret. Sekali lagi bagi yang membawa kendaraan diparkir di Alfamart dan Indomaret, mohon untuk dipindahkan kendaraannya. Jazakallah. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu lahu, maka laki-laki ini mengatakan, man ant, siapa engkau? Karena baru pertama kali dia melihat orang tersebut. Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Fayaqulu, maka dia mengatakan, ana amaluka salih. Aku ini adalah amalmu yang saleh. Amal yang dilakukan oleh hamba yang beriman tadi di dunia, maka akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu dalam bentuk laki-laki yang tampan, yang memiliki bau yang wangi dan pakaian yang indah dan mengucapkan ucapan tadi. Jadi itu adalah salat yang dia lakukan dahulu, puasa yang dia lakukan dahulu, zikir yang dia lakukan dahulu, berbakti kepada kedua orang tua yang dahulu dia lakukan, sedekah yang dia lakukan dahulu di dunia, berakhlak yang baik yang dia lakukan dahulu di dunia, maka akan diwujudkan oleh Allah SWT saat itu menjadi makhluk yang demikian indahnya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang beriman hendaklah dia berbekal dengan berbagai amal soleh di dunia ini. Termasuk di antara amal soleh adalah meninggalkan kemaksiatan. Karena amal soleh terkadang berupa perintah yang dilaksanakan dan terkadang berupa larangan yang ditinggalkan. Jangan sampai seseorang hanya mengandalkan diri. Yang penting saya adalah seorang muslim. Yang penting saya mengatakan la ilaha illallah. Sementara dia bermalas-malasan untuk beramal. Meninggalkan sholat. Tidak berpuasa di bulan Ramadan. Atau bermudah-mudahan di dalam melakukan berbagai kewajiban. Kemudian beliau mengatakan, fayaqulu rabbi aqimis sa'ah. Maka hamba ini ketika melihat berbagai kenikmatan, kabar gembira, dan tentunya orang yang dalam keadaan seperti itu, dan melihat pintu telah dibukakan menuju surga, dan dia merasakan sebagian nikmat yang ada di dalam surga, maka tentunya dia akan merindukan untuk segera masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin masuk ke dalam surga kecuali dia harus melewati fase yang lain, yaitu adanya as-sa'ah, hari kebangkitan. Sehingga dia pun mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, segerakanlah as-sa'ah, hari kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali. Sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku, bisa kembali kepada hartaku. Maksudnya adalah berkumpul dengan mereka di dalam surga, di dalam kenikmatan yang selamanya mereka akan berada di sana. Ini adalah keadaan orang-orang yang beriman, yang mereka istiqamah di atas agama Islam sampai mereka meninggal dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifat yang ulia, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang tersebut yang istiqamah di atas Islam, meninggal di atas agama Islam,
dimudahkan di dalam sakaratul maut, diberikan nikmat kubur, dan dihindarkan dari azab kubur. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah seorang hamba yang kafir. Innal abdal kafira, sesungguhnya seorang hamba yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, dia memilih jalan selain agama Islam, mengikuti hawa nafsunya, tidak beriman dengan hari akhir. Idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah. Kalau sudah berada di akhir dunia dan mulai akan menghadap akhiratnya, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Akan datang, akan turun malaikat yang berwajah hitam. Ma'hum al-masuh. Bersama mereka sejenis kain. Sebagaimana malaikat yang membawa nyawa orang yang beriman, membawa kafan, maka malaikat-malaikat yang berwajah hitam ini, mereka juga membawa sejenis kain yang kasar. Fayajlisuna minhu maddal basar. Maka mereka pun duduk di sekitar orang yang kafir tadi. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai dia pun duduk di sekitar kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah. Dia memanggil dengan panggilan yang kasar, ucapan yang kasar. Wahai jiwa yang kotor. Dia kotori jiwanya dengan kekufuran, dengan kesyirikan. Dikotori jiwanya dengan kenifakan. Ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab. Keluarlah kamu menuju kepada amarah Allah dan juga murkanya. Dipanggil dengan panggilan yang bengis dan dikabarkan dengan kabar yang sangat menakutkan. Keluarlah kamu dari ragamu menuju kepada amarah Allah dan juga kemurkaannya. Beliau mengatakan fatufarraqu fi jasadih fayantazi'uha kama yuntaza'us safudu minas sufil mablul. Kemudian cabut nyawanya sebagaimana dicabut besi yang digunakan untuk memanggang daging dari suf, dari kulit yang basah. Dan beliau ingin menyebutkan di sini tentang bagaimana sulitnya, bagaimana tersiksanya nyawa tersebut ketika dia diambil atau dikeluarkan dari jasadnya. Berbeda dengan nyawa orang yang beriman yang dia keluarkan dari jasadnya, keluar dalam keadaan mengalir, dalam keadaan sangat nyaman. Fayakhudhuha, maka diambil oleh malaikat maut ketika sudah keluar. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta yaj'aluha fi tilkal musuh atau masuh. Ketika sudah keluar, maka para malaikat yang berwajah hitam tadi segera mengambil nyawa tadi dan memasukkan ke dalam kain kasar tadi. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin. Maka keluar dari nyawa tadi bau yang sangat busuk seperti bau bangkai yang paling busuk. Bangkai biasa saja sudah busuk. Ini adalah bau bangkai yang paling busuk. Wujidat ala wajhil ard, yang berada di atas bumi ini. Fayas'aduna biha. Kemudian para malaikat tadi membawa ke atas. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati
illa qalu ma hadzal ruhu al-khabith. Maka mereka setiap kali melewati para malaikat bertanya, apa roh nyawa yang sangat jelek ini, yang sangat busuk ini? Fayaqulun fulan ibn fulanin bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka mereka pun menjawab, ini adalah roh fulan bin fulan, yaitu dengan nama yang paling jelek yang dahulu dia memiliki nama tersebut di dunia. Hatta yuntahabi ila sama'id dunya. Sehingga sampailah nyawa tersebut ke langit dunia. Wa yustaftahu lahu, akhirnya mereka pun meminta supaya dibukakan. Fala yuftahu lahu, tetapi tidak dibukakan. Para malaikat yang ada di langit yang pertama tidak mempersilahkan mereka dan tidak membukakan pintu untuk mereka. Karena dia membawa roh dari seorang hamba yang kafir. Kemudian di saat itulah Rasulullah SAW membaca firman Allah, la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Karena kalau pintu yang pertama saja tidak dibuka, bagaimana dia bisa menaiki langit yang kedua dan selanjutnya? Tidak dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan tidak akan masuk ke dalam surga sampai seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Menunjukkan bahasanya mustahil. Orang yang kafir tersebut, yang meninggal dalam keadaan dia kafir, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga hanya Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman saja. Kalau tidak beriman, ya tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Uktubu kitabahu fi sijjinin fil ardi sufla." Tulislah ketetapan untuk dia di dalam tempat yang paling rendah. Dan maksudnya adalah di dalam neraka. Fatutrahu ruhu tarhan. Setelah itu dilemparkan nyawa tersebut dengan selempar-lemparnya, itu dengan keras. Ditolak oleh para malaikat dan dikatakan oleh Allah, tulislah dia termasuk penduduk neraka, dan akhirnya dilemparkan oleh para malaikat dengan keras. Kemudian Nabi SAW, beliau membaca firman Allah, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia terjatuh dari atas, kemudian disambar oleh burung, atau dia dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Akhirnya dikembalikan roh tersebut ke dalam jasadnya. Fayatihi malakani, kemudian datang dua malaikat, fayujlisanihi, kemudian keduanya mendudukkan, fayaqulani lahu, kemudian mereka pun bertanya dengan pertanyaan yang sama. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh orang kafir tadi. Fayaqulani lahu man rabbuk, siapa Rabbmu? Siapa yang kau sembah dahulu di dunia? Fayaqulu, maka dia mengatakan, ha la adri. Dia mau menjawab tapi tidak bisa berucap. Dan dia mengatakan, saya tidak tahu. Karena dahulu di dunia dia tidak mengenal Allahu Rabbul Alamin.
Akhirnya ketika di alam kubur ditanya siapa Rabbmu, maka dia tidak bisa menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban yang benar. Dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Dan ini musibah. Ketidaktahuan di saat itu adalah sebuah musibah yang besar. Kesalahan di dalam ujian yang tidak mungkin diulang kembali. Dan konsekuensinya besar. Kemudian bertanya, dua malaikat tersebut kembali, madinuk, apa agamamu? Fayaqulu la adri, dia pun mengatakan, menjawab dengan jawaban yang sama, saya tidak tahu. Kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang telah diutus di antara kalian? Dia juga mengatakan la adri. Saya tidak tahu. Dan ini adalah keadaan setiap orang yang kafir dan masuk di dalamnya orang musyrik dan juga orang munafik. Karena kafir ini adalah kalimat yang umum, masuk di dalamnya orang musyrik dan masuk di dalamnya ahlul kitab yang tidak beriman dengan Rasulullah SAW dan masuk di dalamnya orang-orang munafik. Semuanya akan tidak bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat tersebut. Fayunadi munadin minas sama. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil dan mengatakan an kadzaba. Dia telah bohong. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul. Dan rasul tersebut telah menyampaikan tentang Allah, mengenalkan kepada kita tentang Islam, mengenalkan tentang siapa Rasulullah SAW. Tetapi dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul tersebut. Hanya Allah SWT mengatakan an kadzab, dia telah berdusta. Artinya karena dia mengatakan tidak tahu, padahal Allah SWT telah mengutus Rasul yang menjelaskan kepada mereka segala sesuatu. Dia telah mendengar tentang Islam. Fafrishuhu lahu minan nar. Maka berikan kepadanya hamparan dari neraka, waftahu lahu baban ilan nar, dan bukalah untuknya pintu menuju neraka. Dibukakan pintu menuju neraka, fayatihi min harriha wa samumiha, akhirnya dia merasakan sebagian dari panasnya dan angin yang panas yang berasal dari neraka. Dan ini menunjukkan bahwasanya neraka sekarang sudah ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhayyaqu alaihi qabruhu, dan disempitkan baginya kuburannya, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai bersilangan tulang rusuknya. Jadi yang kanan jadi di kiri, yang kiri jadi di kanan. Dan ini adalah bentuk di antara bentuk azab kubur yang akan dirasakan oleh orang kafir tersebut. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi. Kemudian setelah itu datanglah seseorang laki-laki yang jelek wajahnya, qabihul thiyabi, yang jelek pakaiannya, muntinur rihi, yang sangat busuk baunya, fayaqulu abshir billadhi yasu'uk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah dengan sesuatu yang akan menjadikan engkau sedih, akan menjadikan engkau sengsara. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Karena orang-orang yang kafir telah diberitahu bahwasanya mereka akan disiksa dalam alam kuburnya di akhirat
sebagaimana Allah SWT mengabarkan tentang Fir'aun dan juga orang-orang yang mengikutinya, dan mengabarkan tentang orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan azab kubur. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepada kalian. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, man anta, siapakah dirimu? Fawajuhukal wajhu yaji'u bisyarr, maka wajahmu adalah wajah yang membawa kejelekan. Fayaqulu ana amaluk al-khabithu, maka dia mengatakan, aku adalah amalanmu yang buruk, yaitu kekufuranmu, kesyirikanmu, kenifakanmu, berbagai maksiat yang kau lakukan di dunia akan diwujudkan oleh Allah SWT saat itu dengan rupa yang sangat jelek, pakaian yang sangat jelek, dan bau yang sangat busuk. Fayaqulu Rabbi la tuqimis sa'ah, kemudian dia pun mengatakan, wahai Rabbku, jangan engkau adakan, jangan engkau wujudkan, jangan didirikan as-sa'ah, maksudnya adalah hari kiamat. Dia berdoa kepada Allah supaya jangan ada hari kiamat. Karena kalau azab di alam kubur saja, dia baru merasakan sebagian dari azab neraka, dia sudah merasakan pedihnya, sakitnya. Lalu bagaimana ketika dia kelak akan masuk ke dalam neraka? Maka dia pun meminta kepada Allah supaya tidak diadakan hari kiamat. Dan ini adalah permintaan yang mustahil dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak dia akan merasakan azab yang lebih pedih daripada apa yang ada di dalam alam kubur. Ini adalah akhir dari kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Musnad, Al-Imam Abu Dawud di dalam Sunnahnya, Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Sunnahnya, dan juga di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Bapak Ibu sekalian, para ikhwah dan juga para akhwat, itu adalah perjalanan ruh setelah dicabut oleh Allah SWT dari jasadnya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulai ini adalah tentang keimanan terhadap azab kubur. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya seorang muslim wajib bagi mereka untuk mempelajari 3 perkara yang ini merupakan perkara yang akan ditanyakan di dalam alam kubur, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan juga ma'rifah terhadap agama Islam. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil, hendaklah kita mempelajari itu semua berdasarkan dalil. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi berdasarkan dalil. Seseorang berusaha untuk mempelajari agama Allah dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW. Dan ini menuntut kita untuk mempelajari agama Allah ini dari sumber-sumber yang terpercaya, yang mereka memang mengajarkan umat untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi SAW, tentunya dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salafus saleh. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah pentingnya beramal saleh di dalam kehidupan dunia ini, dan masuk di dalam amal saleh adalah menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Faedah yang lain
beriman dengan adanya malaikat-malaikat Allah, bahwasanya mereka memiliki tugas-tugas yang berbeda satu dengan yang lain. Di antaranya ada yang mencabut nyawa, di antaranya ada yang bertanya kepada seorang yang masuk ke dalam alam kubur. Di antara faedahnya, boleh seseorang memberikan nasihat ketika dia sedang mengantar jenazah. Berikan nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya sunnah, di antara sunnah-sunnah Nabi SAW adalah liang lahat. Dan liang lahat ini adalah tempat untuk menaruh jenazah, lubang yang dibuat condong ke arah kiblat. Jadi seorang menggali kuburan, kemudian dibuat di arah kiblat ini sebuah galian atau lubang, dan disitulah diletakkan jenazah, maka ini dinamakan dengan liang lahat. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Barakallahu fikum. Itu adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil, dan semoga Allah SWT menjadikan apa yang kita dengarkan dari hadis Nabi SAW ini ilmu yang bermanfaat yang diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang aja. Ya. Jazakallah khair atas materi yang disampaikan Ustaz. Pengumuman sebelum masuk ke pertanyaan, bagi yang membawa kendaraan B278 WSA, B278 WSA yang diparkir di depan ruko dekat jalan, tolong dipindahkan mobilnya. Untuk pertanyaan yang pertama Ustadz, izin bertanya, apakah orang yang meninggal di alam barzah akan bertemu dengan keluarganya yang sudah meninggal terlebih dahulu? Dan apakah arwah yang meninggal itu bisa melihat keluarganya di dunia? Perkara yang seperti ini tentunya perkara yang gaib. Seorang kembali kepada dalil. Apa yang kita dapatkan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan ilmu gaib, maka harus kita benarkan. Kalau tidak dikabarkan, maka tentunya tidak boleh kita meyakini keyakinan tersebut. Dan setahu saya tidak ada di sana dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang yang meninggal dunia kemudian dia berkumpul dengan keluarganya. Demikian pula yang kedua, setahu saya tidak ada di sana dalil yang menunjukkan bahwasanya dia melihat keluarganya yang masih hidup di dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Untuk pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana dengan orang beriman yang banyak dosa dan maksiat? Apakah masih dalam golongan pertama atau kedua? Jazakallah khair. Kalau kita melihat pada hadis tadi, maka Nabi SAW membagi menjadi dua golongan. Orang yang beriman dengan orang yang kafir. Sehingga kita berharap setiap orang yang beriman, yang memang dia sungguh-sungguh di dalam keimanannya, beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah semata, beriman dengan Rasulullah SAW, dan melaksanakan agama Islam, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, maka dia termasuk golongan yang pertama. Meskipun dia termasuk orang yang berbuat maksiat atau dia melakukan dosa besar, maka diharapkan dia bisa menjawab pertanyaan, karena memang dia di dunia menyembah hanya kepada Allah. Di dunia dia beriman dengan Rasulullah, meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang hak, meskipun dia punya dosa. Maka diharapkan dia bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Pertanyaannya, apakah kemudian dia
selamat dari azab neraka, azab kubur. Tidak ada di sana talazum, ya, orang yang bisa menjawab pertanyaan kemudian dia selamat dari azab kubur. Jadi mungkin saja seseorang bisa menjawab pertanyaan tadi dengan baik karena dia memang seorang muslim, tetapi karena sebab dosa besar yang dia lakukan, mungkin dia lakukan namimah, mengadu domba, atau dia tidak menjaga dirinya dari najisnya air kencing, atau dia melakukan ghibah, mungkin saja dia diazab di dalam kuburnya dengan sebab dosa-dosa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana jika orang tua kita telah meninggal dan belum beribadah sesuai Al-Quran dan Sunnah? Yang kedua, bagaimana azab kubur bisa dihilangkan? Apa bisa azab kubur dihilangkan dengan doa anak yang saleh? Jazakallah. orang yang belum berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kemungkinan bisa jadi dia adalah seorang muslim yang sudah beriman dengan rukun iman, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadah, tetapi dia kurang di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Dan dia statusnya sebagai seorang muslim. Maka seperti yang tadi kita sebutkan, kita berharap untuk masalah pertanyaan kubur, kita berharap dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Kalau dia termasuk orang yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, dan maksudnya adalah melakukan kebid'ahan atau melakukan dosa di antara dosa-dosa besar, maka secara umum yang namanya dosa besar atau dosa ini adalah sebab di antara sebab-sebab azab kubur. Kita sebagai seorang anak tentunya yang berbakti kepada orang tua berusaha untuk mendoakan orang tua kita baik ketika mereka masih hidup maupun mereka sudah meninggal dunia, dan secara khusus dan ditekankan sekali ketika mereka sudah meninggal dunia, karena dia sudah tidak bisa beramal, dia sudah tidak bisa mengucapkan astagfirullah, tidak bisa mengatakan aku bertobat kepada Allah, sehingga tentunya yang masih hidup, kita sebagai seorang anak sangat ditekankan karena kebanyakan manusia melupakan orang yang telah meninggal dunia. Siapa yang mengingat tentang orang tua kita kecuali anak-anaknya? Yang lain mereka sudah sibuk dengan kesibukan masing-masing. Sehingga tentunya seorang anak berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa mereka. Husnudzan kepada Allah dan terus meminta kepada Allah dengan bersungguh-sungguh sehingga Allah SWT mengampuni dosanya, dan seandainya dia terkena azab kubur dan seorang anak mendoakan kemudian Allah SWT mengabulkan, maka ini bisa menjadi sebab azab kubur tersebut terhenti, yaitu dengan sebab doa orang yang masih hidup. Dan sekali lagi kebanyakan manusia melupakan manusia yang lain yang telah meninggal dunia, dan tentunya kita sebagai anak yang mengetahui keadaan manusia secara umum berusaha untuk menyempatkan di dalam doa-doa kita selipkan doa yang baik untuk kedua orang tua. Nah, Jazakallah khair. Ustadz, sebelum pertanyaan berikutnya, ini ada pengumuman bagi yang membawa mobil expander dengan plat nomor B1016HFL. Expander B1016HFL dan juga Wuling B2677BYO. Wuling B2677BYO untuk segera dipindahkan kendaraannya. Untuk pertanyaan berikutnya Ustadz,
bagaimana dengan ruh seorang muslim yang mempunyai hutang? Apakah muslim tersebut wangi harumnya atau seperti kafir, Ustaz? Jazakallah. Tentunya Allah SWT tidak akan menyamakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Allah SWT dialah yang mengatakan, afanaja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan orang muslim seperti orang-orang yang kafir? Tentunya Allah SWT tidak akan menyamakan antara orang yang dahulu di dunia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, melakukan salat, melakukan kewajiban seorang muslim, tidak akan disamakan dengan orang yang sama sekali tidak mengatakan la ilaha illallah, tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah hutang memang perkara yang berat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila mengetahui ada seorang yang meninggal dunia dan dia memiliki hutang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan untuk menyolatkan jenazah tersebut. Tentunya ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam masalah hutang ini. Hendaknya seorang muslim memiliki qanaah dan tidak berhutang kecuali di dalam perkara yang sangat mendesak. Bukan karena bangga-banggaan, bukan karena supaya dibilang demikian dan demikian. Dari sifat yang tidak baik inilah akhirnya muncul di zaman kita banyaknya pinjaman-pinjaman online yang akhirnya menjadikan dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, berjudi dengan judi online dan seterusnya. Semuanya ini adalah di antaranya sebabnya adalah karena tidak qanaah, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Nah. Baik. Taib, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara kajian. Mungkin karena waktu juga sudah mendekati maghrib. Bagi jamaah yang mau untuk memperbaiki wudhu dan juga mau ke toilet, mungkin boleh segera untuk ditunaikan hajatnya. Dan untuk Ustaz, jazakallah khair, mungkin ada kalimat penutup terakhir Ustaz sebelum kita bereskan kajian ini. Tafadhol. Saya hanya ingin menekankan kembali kepada para ikhwah dan juga para akhwat sekalian bahwa di antara faedah yang paling penting yang kita ambil dari kajian habis asar hari ini adalah kewajiban untuk mengenal 3 perkara, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, dan juga mengenal agama Islam. Dan alhamdulillah di sana ada kitab yang ditulis khusus tentang masalah ini, dan dia adalah kitab yang ringkas dan ditulis dengan bahasa yang sederhana. Dan kalau kita sungguh-sungguh bisa diselesaikan kitab tersebut dalam waktu yang tidak lama. Beberapa kali saya mengadakan daurah, bisa menyelesaikan kitab ini dalam 5 pertemuan saja. Dan ini adalah termasuk kitab yang penting untuk dipelajari oleh seorang muslim, yaitu kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Kalau bisa antum pelajari kitab ini dengan para asatidzah, semoga Allah SWT memudahkan. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah akhirnya kajian Majelis Taklim Mafaz